Baik, selamat siang Pak Saridin. Selamat siang Pak Wendy. Ya, apa kabarnya hari ini Pak Saridin? Ya, alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat Pak Wan. Pak Wende, Pak Saridin. Pak Wendy ya, Ya, maaf ya Pak Wendy ya. Masih oke, ingat dengan kawan kita. oke, siap. masih kurang konsentrasi kayaknya nih. Belum fokus Ya nih. Pak Wan? Sepertinya bolehlah sambil minum air putih Pak Saridin biar agak lancar sedikit atau Ya, minuman ramuannya. ya. Oke, Terima Pak kasih Saridin. Pak. Ya, gimana hari ini di sekolahnya Pak Ya, Saridin? alhamdulillah di sekolah hari ini baik-baik saja Pak. Baik-baik ya. Ya. Saya dengar-dengar nih ya, Pak Saridin, ada sesuatu hal yang Pak Saridin mau sampaikan. Nah, ini yang mau saya dengar nih. Apa sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Saridin? Ya, kebetulan hari ini Ya, saya senang sekali mendengar Pak uh, Wendelinus Wogi ini mau berbicara dengan saya dan saya ingin menyampaikan sesuatu Pak Wendelinus ya, ya. Wogi terkait dengan persoalan di kelas saya Pak Wende. Oh ya, seperti apa itu Pak Saridin? Boleh diceritakan ya? Ini Pak Wende Ya. di kelas saya. Saya ini kan baru pindah ini Pak Wende. Mm-mm. Baru pindah dari SD di yang dulu yang di tempat di saya ngajar itu di pedesaan. Nah, sekarang saya Ya. sudah pindah di pinggiran kota ya Pak Wende. Jadi di Mm-mm. tempat baru ini ada persoalan setelah saya evaluasi ya. Ya. Ternyata di kelas saya itu banyak siswa itu yang nggak bisa membaca tuh Pak Wende. Mm-mm. Jadi Dengan nggak nggak bisa. bisa membaca itu kan kalau sudah kelas 5 itu kan menjadi persoalan karena proses membaca itu ya harus anak-anak ya di kelas 2, di kelas 3 seharusnya di tingkat yang rendah itu dia sudah bisa membaca. Jadi sehingga Mm-mm. pembelajaran di kelas tinggi pun akan memudahkan. Tapi yang saya Mm-mm. temukan itu anak-anak itu banyak yang tidak mau membaca, banyak yang menulisnya kurang bagus itu Pak. Itu persoalannya. Oh begitu. Hmm. Jadi ada berapa orang kira-kira itu Pak Saridin yang tidak bisa membaca itu di kelas 5 ya tadi ya? Dari 30 siswa itu cukup Mm-mm. banyak Pak Wendy. Itu hampir 6 siswa itu yang betul-betul boleh dikatakan memang tidak bisa membaca itu Pak Wendy. Itu jenjang pendidikannya kelas 5 SD semua, Pak Saridin? Kelas 5, saya Oh, kelas kebetulan 5 wali ya? kelas 5. Ya. Oh, Pak Saridin wali kelas 5 ya? Nah, saya wali kelas 5. Oh gitu. Kira-kira apa faktor penyebab yang membuat siswa tidak bisa membaca ini, Pak Saridin? Faktor penyebabnya apa kira-kira? Faktor penyebabnya yang pertama yang sudah saya betul-betul saya telaah itu Ya. ini anak ini kan zaman itu kalau tidak salah kan zaman Covid itu Pak Windy. Mm-mm. Zaman Covid sehingga pembelajaran di sekolah itu kan tidak aktif. Nah, kemudian anak belajar dari rumah, yang membimbing mereka pada waktu di tingkat kelas rendah itu tidak ada. Nah, jadi sehingga anak-anak itu kalau saya lihat faktor penyebabnya itu. Maklumlah kita perhatikan kalau di tempat saya itu kan wilayah pinggiran kota gitu. Jadi Mm-mm. uh, pendidikan orang tua betul-betul menginginkan pendidikan yang baik terhadap anak, namun uh, tidak mendapatkan bimbingan di rumah juga gitu Pak ini. Karena di musim Covid ini kan memang anak-anak itu kan belajar dari rumah. Tapi di rumahnya kurang bantuan dari orang tua. Kemudian kalau mereka ke sekolah kan di sekolah kan memang libur pada waktu itu. Nggak Mm-mm. efektif belajar lewat apa nama itu Gmail atau Zoom gitu. Ya. Jadi itu faktor penyebabnya ya, Nah, itu Pak faktor yang Saridin. salah satu sudah saya perhatikan itu, Pak Itu Windy. untuk semua siswa ke Pak Saridin yang ada berapa tadi? 6 orang ya, kalau nggak salah 6 orang. 6 orang. 6 orang itu Dengan mm, 6 orang kalau untuk
jumlah siswa kelas 5 itu udah terlalu banyak menurut saya. Betul. Betul-betul menghambat kegiatan belajar. Karena kegiatan belajar itu tugas-tugas mengharuskan anak-anak memang sudah mahir membaca. Dengan Betul. dia mahir membaca itu memudahkan dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gurunya. Tapi dengan kurang lancar membaca itu otomatis menghambat gitu. Yang sudah bisa membaca juga banyak yang kurang connect dengan pertanyaan itu, apalagi yang membacanya tidak begitu lancar gitu Pak Wendy. Ya. Jadi luar biasa ya, cukup banyak ya. Jadi 6 orang itu cukup berpengaruh untuk proses pembelajaran di kelas ya, Iya Pak, ketika betul Pak. keterlambatan siswa dalam hal membaca. Nah, sejauh ini apa solusi yang bisa Pak Saridin lakukan terkait siswa yang tidak bisa membaca ini? Sejauh ini saya karena memang saya berupaya, tapi memang sudah saya memang pada waktu saya masuk di situ memang tidak ada literasi 10 Mm-mm. menit atau 15 menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai itu memang belum ada. Tapi memang itu adalah wacana wajib yang diatur oleh pemerintah bahwa literasi 15 menit itu termasuk wajib gitu. Nah, tapi dengan saya masuk ke situ saya upayakan itu. Saya upayakan itu dulu sampai saat ini masih saya melakukan literasi 10 menit, kemudian memberikan bimbingan terhadap beberapa anak itu Pak Wendy. Oke, tadi Pak Saridin mengatakan bahwa dengan adanya literasi ya, 15 menit Iya, ya. iya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai jam pertama itu, jam 7 itu kita lakukan itu Pak Wendy. Ya, baik. Jadi sejauh ini yang sudah Pak Saridin lakukan, apakah ada perubahan atau tidak? Gimana nih Pak Saridin yang dilakukan terkait literasi 15 menit sebelum pembelajaran? Terkait dengan 6 peserta didik tadi. Terkait dengan 6 peserta didik itu memang betul-betul saya berupaya memberi perhatian yang agak berbeda gitu. Namun walaupun saya memberikan perlakuan yang berbeda, perubahan yang signifikan itu belum ada karena memang mereka kan sudah kelas 5 gitu Pak Windy. Mm-mm. Dengan saya membantu itu pun saya merasa bersalah dengan yang lain gitu. Jadi dengan membantu ini mengakibatkan saya itu agak sedikit kurang maksimal memperhatikan uh, 24 siswa yang lainnya gitu Pak Windy. Itu Mm-mm. yang saya rasakan sekarang. Di Ya, sisi lain memang saya 6 itu jangan sampai naik kelas dalam kondisi yang tidak bisa membaca. Tapi saya berharap karena saya masih punya waktu sekitar 1 semester lagi, mungkin mudah-mudahan ke depan nanti saya coba melakukan hal-hal atau program yang lain agar persoalan tersebut bisa dikejar gitu. oke, baik. Jadi bagus ya solusi yang diambil oleh Pak Saridin itu. Nah, terkait dengan solusi yang tadi Pak Saridin lakukan, itu sudah bagus ya, saya dengar apa yang Pak Saridin lakukan. Kemudian pernah tidak Pak Saridin, andai kata ini di dalam proses solusinya ini ada siswa yang memang belum ada perubahan yang sangat signifikan. Nah, solusi yang diambil apa pernah tidak melakukan home visit, menggali, maksud saya tuh apakah pernah menggali lebih jauh latar belakang si anak ini, kenapa sampai terjadi dari 6 orang itu kan sampai sulit membaca ini. Maksud saya faktornya ini apakah ada ketika proses kehamilan itu, biasanya kan ada faktor-faktor itu, terganggu masa kehamilannya itu atau pas kelahirannya tidak sehat atau di stunting misalnya itu. Nah, atau melakukan home visit, artinya kalau home visit ini kan kunjungan ke rumah. Jadi kita mewawancarai orang tuanya baik dari ibunya maupun suaminya. Itu pernah dilakukan nggak Pak Saridin? Untuk sejauh itu Pak, belum pernah saya lakukan itu. Tapi sepemantauan saya, apa yang saya amati dan apa yang saya observasi secara pendekatan yang seperti itu, saya rasa mereka betul-betul anak yang normal gitu Pak. Iya, ya.
faktornya yang sejauh ini yang saya lihat itu tadi karena mungkin faktor itu tadi ada pandemi pada waktu Pandemi. itu, kemudian minat belajarnya juga yang saya lihat yang apa nama itu yang tidak punya karena memang sulit membacanya ini seperti ciri-ciri fisik, ciri-ciri itu tidak mengarah kepada adanya persoalan tersebut gitu Pak. Kelainan atau apa gitu. Iya. Enggak terlihat itu. Yang saya lihat mereka anak normal seperti biasa, tapi terlambat itu yaitu ya Pak. Terlambat membaca itu yang Membaca. jadi persoalan tadi. Sejauh ini belum seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Wende ya, Iya. belum bisa saya menyimpulkan arahnya akan ke sana itu. Oh iya. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi yang diamati oleh Pak Sridin selama ini karena keterkaitan mungkin pandemi ya. Jadi itu kurang kontrol, kurang perhatian. Jadi motivasi juga akhirnya menurun terkait minat belajarnya atau minat membaca literasi sehingga memang mempengaruhi literasi atau minat baca siswa. Jadi ada 6 orang tadi itu. Baik. Lalu sejauh ini yang dilakukan Pak Sridin tadi sudah bagus, saya dengar. Kemudian yang dilakukan Pak Sridin walaupun belum terlalu signifikan, ya, tetapi saya pikir ada perubahan tadi yang disampaikan Pak Sridin. Nah, apa kira-kira gebrakan-gebrakan yang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ini yang memang menjadi prioritas utama ke depan Pak Sridin terhadap kasus atau masalah yang dihadapi Pak Sridin terkait siswa ini yang kesulitan membaca? Untuk itu, untuk gebrakan yang Ya. dari setelah saya menyimpulkan, Ya. setelah saya melakukan tindakan tadi ya seperti saya literasi itu, Ya. saya punya apa nama itu punya ide ya, gagasan. Nanti Ya. rencananya ini kan mau ulangan ini Pak Wendy. Ya. Nanti setelah semester selanjutnya nanti akan saya mencoba ya secara keseluruhan saya akan melaksanakan pembelajaran yang sifatnya banyak seperti video-video pembelajaran ya, yang dimana ada kemudian saya membuat program juga dengan menghubungi orang tuanya ya, dengan menghubungi orang tuanya agar anak itu diwajibkan membaca kira-kira berapa belas menit ya di rumah ya, diperhatikan 15 menit. Kemudian saya akan betul-betul memberi bimbingan kepada mereka secara apa nama itu betul-betul dekat ya. Kita panggil beberapa orang mungkin berapa belas menit sebelum pulang atau sebelum masuk kelas nanti saya akan memberikan les seperti itu dan saya akan menghubungi kepala sekolah biar bisa memfasilitasi program saya tersebut untuk ke-6 siswa itu tadi Pak Wendy. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Sridin. Jadi gebrakan-gebrakan itu saya pikir itu luar biasa dari Pak Sridin. Oke, dari baik terkait tadi nanti ada video untuk meminat siswa, lalu metode pembelajaran, lalu home visit, memberikan atau berkomunikasi kepada orang tua untuk meningkatkan itu. Saya pikir itu luar biasa ya. Jadi Pak Sridin ternyata sudah memahami ya dari masalah itu tadi, strategi juga Pak Sridin sudah memahami, itu luar biasa menurut saya. Baik, terakhir Pak Sridin mungkin refleksi. Apa refleksi yang Pak Sridin bisa dapatkan dari coach dan coachee kita pada siang hari ini? Refleksi yang didapatkan pada siang hari ini. Saya berikan kesempatan pada Pak Sridin. Tentunya ya saya sangat senang ya sudah bisa bercerita dengan Pak Wendy Liniswogi ya, dengan bercerita dengan Bapak saya sedikit merasa senang, bahagia, merasa saya bisa memberikan ide-ide atau solusi dari persoalan yang saya berikan kepada peserta didik saya, dan harapan saya peserta didik saya bisa belajar dengan baik, bisa membaca sehingga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran di tingkatnya, ya bisa
saya bisa berlaku adil kepada siswa-siswi saya, sehingga perlakuan saya terhadap mereka bisa lebih baik lagi, Pak Wendy. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Presiden. Saya yakin Pak Saradin pasti bisa, pasti mampu, pasti hebat. Saya yakin Pak Saradin luar biasa, semangat untuk meningkatkan motivasi terhadap peserta didiknya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Selamat siang Pak Saradin. Selamat siang Pak Wendy. Tetap semangat ya. Ya.